Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak zonasi, sejumlah sekolah dasar di Mataram kekurangan siswa. Rusak fasilitas hotel dan bersetegang dengan warga. WNA asal Jerman dideportasi pihak imigrasi Mataram. Ratusan jemaah haji kloter kedua tiba di Lombok, sejumlah jemaah sujud syukur dan menangis. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah sekolah dasar di Kota Mataram kekurangan siswa baru diduga akibat dampak zonasi yang diterapkan pemerintah. Di SDN 12 Mataram misalnya, yang hanya mendapatkan 5 orang siswa pada PPDB tahun ini. Jumlah tersebut menurun 50% dari tahun sebelumnya, yang hanya 10 orang siswa saja. Padahal ragam cara dilakukan sekolah untuk menarik minat siswa agar tertarik mendaftar, termasuk memberikan bonus seragam gratis. Hal itu menjadi ironi, padahal sekolah tersebut berada di tengah kota Mataram dan dikelilingi perkampungan serta perumahan. Ini penyebabnya kira-kira apa? Nah, penyebabnya mungkin karena jarak sekolah itu terlalu dekat dengan sekolah saya, mungkin ya. Dan lingkungan sekolah saya ini di sebelah ada BTN Taman, lingkungan taman dan Karanganyar, dan di taman itu sekolahnya ada yang Muslim, Madrasah. ya yayasan namanya MI. Mereka orang tua menginginkan anaknya untuk sekolah yang mungkin untuk keagamannya, mungkinnya, jadi mereka himbau anaknya sekolah ke sana saja. Pihak sekolah berharap Pemda mengevaluasi dan mengatur jalur zonasi secara ketat agar tidak ada sekolah yang kekurangan siswa pada tahun mendatang. Emi Kusumo melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan jemaah haji kloter 2 asal Lombok Tengah sujud syukur saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Kamis siang. Salah seorang jemaah haji bernama Tuti Setiatun bahkan tak kuasa menahan air mata saat menginjakan kaki turun dari pesawat. Dirinya merasa terharu telah selesai melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan sang ibu yang wafat setelah mendaftar haji. Saya gantikan ibu saya datang dari Bandung untuk gantikan ibu saya dapat pelimpahan. Ini nikmat dari Allah yang tidak saya duga-duga, haji yang saya tidak sangka-sangka. Saya tidak menunggu, tapi saya menggantikan almarhum ibu saya. Doa yang saya panjatkan selama ini, saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya haji dengan caramu, maka Allah berikan saya seperti ini. Ini nikmat yang berat yang tidak saya sangka yang Allah beri sama saya, Ibu. Sementara sejumlah jemaah lansia juga harus dibopong petugas saat turun dari pesawat karena kelelahan setelah menempuh 11 jam perjalanan. Penyelenggara mencatat dari total 393 jemaah yang tergabung dalam kloter 2, 4 orang diantaranya meninggal, sementara seorang lagi ditunda kepulangannya karena sakit. Kemarin jamaah kita yang kita bawa sebanyak 393 orang jamaah. Dari 393 orang jamaah itu, pertama ada satu yang dideportasi karena ada permasalahan di Saudi Arabia, paspornya bermasalah, akhirnya dikembalikan. Kemudian yang kedua di Mekah ada jamaah kita satu orang yang meninggal dunia atas nama Sadron. Dan kemudian di Madinah kemarin ada jamaah kita 3 orang yang meninggal dunia. Seluruh jemaah haji selanjutnya dibawa ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum diserahkan kepada keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan
dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyetop produksi air dalam kemasan yang dikelola oleh PT Energi Selat Parang yang merupakan badan usaha milik daerah. Usaha yang dikelola BUMD tersebut dinilai tidak produktif karena tidak menambah kas daerah. Agar tidak membebani keuangan daerah, seluruh aktivitas produksi dihentikan, termasuk 15 orang karyawannya. Untuk sementara, Pemda fokus mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN yang berlokasi di Labuhan Haji dan Tanjung Luar. Saat ini memang kondisi di Selat Parang Energi dari ada beberapa komoditi yang usaha seperti minyak, ada juga air dalam kemasan yang sedang menjadi pembinaan betul, yang menjadi atensi betul ada di air kawasan di air dalam kemasan, sehingga mungkin untuk sementara ini kami bersama direktur kemarin untuk mempending dulu kegiatan di sana, dan karyawan-karyawan kita sedang merumahkan sementara. Penghentian operasional air kemasan menjadi langkah pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran daerah dan rencananya akan dialihkan dalam bentuk usaha lain. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong aparat penegak hukum memperjelas status hukum bangunan Lombok City Center yang membelit jajaran pengelola badan usaha milik daerah sejak tahun 2017 lalu. Kondisi aset seluas 8,4 hektar yang dihajatkan sebagai kawasan ekonomi kini mangkrak lebih dari 6 tahun. Karena tersandung kasus hukum, Pemda tidak bisa mengelola aset bangunan sehingga merugi miliaran rupiah. Pemda mendorong APH segera merubah status lahan agar segera bisa dimanfaatkan sebagai salah satu lahan milik pemerintah. Kepala BPKD menekankan permasalahan ini, bahwa ini kan permasalahan hukumnya juga sedang berjalan. Betul. Dengan kondisi sekarang. Tapi saya sampaikan, kalaupun kita komitmen bahwa ini memang harus kita hidupkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Oke, kita dukung untuk itu. Tapi saya bilang jangan setengah-setengah. Saya bilang kan jangan asal-asalan atau apa. Pemda juga terlalu banyak, kalau bahasa saya itu terlalu banyak dirugikan gitu dengan aset ini. Terlepas dari apapun komitmen kita, oke, kita akan hidupkan. Tetapi sekali lagi, ini kan harus jelas kapan mau menghidupkannya, berapa tenggang waktunya, harus jelas. Dorongan untuk mengakuisisi aset LCC juga disampaikan oleh pihak DPRD Lombok Barat. Jadi saya berharap kinerja yang lebih baik, apapun itu, kalau ada kerjasama dengan PT BLIS ya harus dikaji secara hukum seperti apa. Karena LCC ini kita tahu kan ada masalah sebelum-sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan dikaji secara mendalam seperti apa untung ruginya, dan kalau lebih berani, saya yakin dengan kinerja yang orang muda itu ada pada dirut yang baru kita. Mall Lombok City Center dibangun dari kesepakatan kerjasama antara perusahaan daerah Lobar dengan PT BLIS dan dijadikan sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan hiburan. Dalam perjalanannya, perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut, sementara direktur perusahaan daerah terlibat kasus korupsi, sehingga berimbas pada terbengkalainya bangunan LCC. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.